Ahlan wa sahlan. Episode kali ini datang di pekan ketiga Juli 2021 dengan tema kue kering yang super. Buat teman-teman yang nggak punya timbangan nggak usah khawatir. Di sini semua bahan aku takar pakai cangkir, jadi lebih mudah. Nah, untuk gula pasirnya di sini saya pakai 2,5 cangkir. Teman-teman kalau nggak suka terlalu manis bisa dikurangi minimal 2 cangkir lah. Nggak usah sampai di bawah itu karena menurut aku itu udah hambar banget. Langsung aja gula pasirnya aku halusin. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah atau lebih cepat menyatu pada saat proses pengocokan nanti. Jadi lebih hemat waktu. Semisal teman-teman nggak punya, ya bisa langsung dikocok dengan bahan lain, tapi lebih butuh waktu lebih lama karena kan kita nggak bisa mencampur bahan lain sebelum gulanya benar-benar larut. Kue kering ini full margarin ya teman-teman, karena di sini nggak ada yang jual butter, kejauhan kalau mesti order dari Makassar. Margarinnya aku pakai merek Blue Band. Di sini aku pakai 5 cangkir atau setara dengan 1 kg. Jadi 5 cangkirnya itu 5 cangkir sapu rata, bukan munjung ya, karena per cangkir munjung itu kisaran 250 gram. Tapi kalau beli langsung kiloan bisa langsung ditaruh semuanya. Jadi kita kocok sampai benar-benar halus, lembut, sedikit mengembang, kemudian kita masukin gula halusnya. Setelah menyatu, baru deh kita masukin telurnya. Dan lagi masukin telurnya itu harus satu persatu. Satu resep ini aku pakai 10 butir telur utuh ya, sama sekali nggak dipisah antara putih dan kuningnya. Jadi kita pakai semuanya. 10 butir telur untuk satu resep. Pilih telur yang benar-benar segar ya. Aku biasanya kalau mau ngecek telurnya segar atau enggak, itu telurnya setelah dicuci aku cemplungin ke dalam wadah yang berisi air. Nah dari situ bisa kelihatan, semisal telurnya udah nggak segar, telur itu akan mengambang atau terapung. Tapi kalau ya segar, dia akan tenggelam, mau itu posisinya sedikit horizontal atau vertikal, tapi setidaknya kalau ia tenggelam itu artinya masih segar telurnya. Nah ini aku pakai pewarna makanan ya teman-teman. Kalau misalkan nggak pakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma lebih pucat. Nah untuk tepungnya ini aku pakai tepung terigu protein rendah. Aku tambahi dengan 5 sendok teh baking powder double acting. Pakai baking powder biasa juga boleh. Setelah itu aku ayak sampai benar-benar rata. Jadi bisa dipastikan nggak ada baking powder yang menggumpal. Nah yang perlu diingat di sini teman-teman, perbandingan antara margarin dan tepung terigunya itu harus benar-benar sama, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Itu menurut aku kesimpulan yang aku tarik sejauh selama aku mencoba bikin kue ini. Jadi resep aslinya itu sama sekali nggak ada takaran yang pas ya. Aku dapat dari salah seorang kerabat di kampung, jadi aku nggak dapat takaran tepung terigunya. Nah pernah aku kelebihan penggunaan tepung terigunya itu lebih daripada jumlah margarinnya. Hasil akhirnya kue terlalu garing, jadi gampang hancur, nggak ada lembut-lembutnya sama sekali. Begitupun ketika penggunaan tepung terigunya lebih sedikit daripada margarin, yang ada jadi lebih menyerupai cupcake, sangat lembut, lembab, basah dan cepet jamuran, jadi nggak dapat kue keringnya. Kemudian lama-kelamaan alhamdulillah dapat perbandingan yang pas. Jadi jangan dikurangi ya teman-teman. Proses nyetaknya itu memang harus pakai loyang cupcake ya teman-teman. Jadi nggak perlu dioles margarin lagi, langsung aja kita tuang sedikit. Kemudian kita tekan-tekan aja biar padat. Lalu kita kasih isian. Nah untuk isiannya ini sebenarnya bisa pakai coklat dolar seperti ini, atau bisa juga pakai kepingan Oreo. Ada video aku kok yang 1 tahun lalu kalau nggak salah. Kemudian kita tutupi dengan sedikit saja adonan. Nggak perlu banyak-banyak, jadi di sini hanya 3/4 cetakan karena nanti akan ngembang. Untuk toppingnya bisa pakai kepingan keju, kacang, meses, sesuai selera aja teman-teman. Kalau toppingnya pakai keju slice seperti ini, kita bisa taruh atau kita bisa topping sesaat sebelum dipanggang. Tapi beda cerita lagi kalau misalkan kita pakai meses. Langsung aku taruh di rak tengah teman-teman. Nanti 5 menit, kisaran 5 menit ya, sesaat sebelum matang
aku taruh di rak yang paling atas. Jadi bisa dilihat begitu kuenya matang, dicongkel dikit aja, lepas, meskipun sama sekali nggak dioles dengan margarin atau minyak. Dan satu hal lagi yang nggak boleh di skip teman-teman, pada saat kita mengangkat kue dari cetakan seperti ini, itu otomatis akan meninggalkan remahan-remahan di cetakan seperti ini. Jadi itu harus kita bersihin, mau itu pakai kuas atau tisu, yang penting harus benar-benar bersih seperti ini. Karena kalau enggak, itu akan memberi rasa atau aroma pahit, bukan aroma sih, tapi lebih ke rasa pahit dari kue yang akan kita panggang berikutnya. Jadi harus kita bersihin sampai benar-benar bersih ya. Itu setiap kali kita mengangkat dari cetakan. Teman-teman pasti paham lah ya. Kalau toppingnya pakai meses, kita nggak tabur dari awal ya teman-teman. Lebih dulu kuenya kita oven sesaat aja sampai kita lihat bagian atasnya itu mulai agak kering. Dibilang kering nggak juga karena mesesnya masih nempel. Dibilang basah nggak juga karena mesesnya nggak tenggelam. Jadi begitu kita keluarkan dari oven, tabur meses masih nempel. Setelah itu kita oven lagi sampai benar-benar matang. Kenapa? Karena pernah mesesnya aku taburi dari awal, yang ada begitu matang mesesnya tenggelam, sama sekali nggak ada cantik-cantiknya kelihatan. Pernah juga karena kelupaan, jadi aku tabur saat kuenya udah hampir matang, bisa dibilang udah 70% lah, yang ada mesesnya nggak mau nempel, berantakan. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman. Nah ini aku mau belah, jadi aku mau potong jadi 2 bagian. Karena ini toppingnya pakai keju slice, jadi aku tengkurapkan dulu biar toppingnya tetap cantik. Beda cerita kalau misalkan kita pakai topping keju yang diparut, jadi itu nggak mesti ditelungkupin kayak gini, langsung aja dipotong. Apalagi meses, jangan ditengkurapin ya, nanti mesesnya hancur. Jadi langsung dipotong seperti ini, kemudian tunggu sampai dingin, baru deh kita tata di toples.